Halo guys, welcome back to Rookie Trader Channel. Di sini kalian akan mendapatkan info-info yang berdampak ke market kripto seperti news dan makroekonomi. Kita juga akan charting BTC dan altcoin lainnya untuk melihat potensi pergerakan market berikutnya. Langsung aja kita mulai. Halo semuanya, welcome back to Market Update hari Kamis 25 September 2025. TikTok akhirnya terjual nih ke US. Di saat yang sama, Intel baru saja menghubungi Apple. Dan The Fed kembali bikin pasar bingung. Dari drama geopolitik, pertarungan para raksasa teknologi, hingga dilema kebijakan ekonomi. Semua berita ini saling terhubung dan menentukan arah pasar. Yuk kita bedah satu persatu. Di berita yang pertama, setelah berbulan-bulan tarik ulur, akhirnya ada titik terang nih. Presiden Trump dijadwalkan akan menandatangani kesepakatan yang memfasilitasi penjualan operasional TikTok di Amerika Serikat. Kesepakatan ini punya 3 poin kunci yang wajib kalian tahu. Yang pertama, kepemilikan berubah. Dari ByteDance, perusahaan induk TikTok dari China, akan memiliki kurang dari 20% di saham perusahaan TikTok. Ini artinya kendali utama itu ada di tangan investor US. Lalu yang kedua, keamanan data. Data pengguna Amerika akan disimpan di server domestik dan diawasi oleh Oracle, perusahaan teknologi yang punya hubungan dekat dengan Gedung Putih. Lalu yang ketiga, algoritma dikontrol. Bagian paling krusial yaitu algoritma TikTok akan dilatih ulang untuk mencegah manipulasi dari luar negeri. Meski begitu, Kementerian Perdagangan China menyatakan akan terus mengamankan hak dan kepentingan perusahaan-perusahaan China. Ini menunjukkan tensi antara US dan China di sektor ekonomi itu masih akan terus berlanjut ya. Terus kita lanjut ke berita yang kedua. Berita selanjutnya datang dari dunia teknologi. Kabarnya raksasa pembuat chip Intel sedang mendekati Apple nih untuk potensi investasi. Langkah ini adalah bagian dari upaya Intel untuk bangkit kembali. Perlu diingat, Intel sudah kehilangan pangsa pasar yang signifikan dari rivalnya, terutama dalam segmen chip AI. Permintaan investasi ini datang setelah Intel juga menerima suntikan dana besar dari Nvidia, SoftBank, dan juga pemerintah US di bawah administrasi Trump. Pendekatan ke Apple menunjukkan betapa seriusnya Intel dalam mencari sekutu dan dana segar untuk kembali bersaing di industri semikonduktor yang semakin ketat nih. Terus kita lanjut ke berita yang ketiga. Sekarang kita bahas berita paling penting yang mempengaruhi pasar secara global. The Fed tampaknya sedang terpecah nih. Presiden The Fed Chicago, Alston Goolsbee, menyuarakan kehati-hatian. Dia memperingatkan agar tidak terburu-buru melakukan pemotongan suku bunga tambahan, karena inflasi masih di atas target yaitu 2%. Di sisi lain, Presiden The Fed San Francisco, Mary Daly, punya pandangan berbeda. Dia merasa pemotongan suku bunga lebih lanjut kemungkinan besar dibutuhkan karena resiko ekonomi sudah bergeser. Perbedaan pendapat ini membuat pasar ragu-ragu. Investor tidak mendapatkan sinyal yang jelas dari The Fed. Inilah sebabnya, meskipun Wall Street sempat menikmati all-time high, S&P 500 kemarin justru turun 0,3% karena kekhawatiran akan perlambatan ekonomi dan inflasi yang tak kunjung hilang. Jadi kesimpulannya, dari drama politik TikTok, pertarungan para raksasa teknologi, hingga dilema The Fed, semua ini menentukan arah pasar. Pasar saat ini sedang berada di persimpangan, menunggu sinyal yang lebih kuat dari para pemimpin ekonomi dan politik. Terus coba kita lanjut ke Altcoin Season Index. Nah, as you can see, kemarin kan ada berita nih, soal Altcoin Season Index ini mencapai ke 100. Tapi setelah dibuka lagi, ini ternyata nggak nyampe ya. Ini ternyata dia cuma sampai ke 80, terus turun langsung sampai ke 62 kemarin, terus sekarang lagi ada di 71. So, gue ingetin lagi, ini nggak bisa jadi patokan ya. Altcoin Season Index ini bisa dibilang kemarin itu ada bug atau manipulasi mungkin ya. Tapi kalau misalnya kita lihat di sini, secara month, itu kemarin dia sempat naik sampai ke 88 topnya, terus sekarang turun sampai ke 35. Ini cepet banget ya penurunannya. Jadi balik lagi, jangan dijadiin patokan. Terus coba kita lihat ya ke year-nya. Yang year-nya ini kemarin juga sempat ke 100. Ini gue inget banget, dia kemarin sampai ke 100 tiba-tiba kayak gitu. Dan sekarang kayak nggak ada sama sekali kelihatan kalau dia pernah ke 100 gitu. Bahkan dia sekarang masih di 35. Jadi karena ini indeksnya kayak dimanipulasi, jangan pakai yang ini ya. Mungkin gue akan coba pakai yang CMC aja nih, yang Coin Market Cap. Kita coba lihat ya dari CMC. Oke, untuk CMC sekarang itu kita lagi ada di fase netral. Kemarin gue sempat lihat dia itu di 39 angkanya, sempat menyentuh fear, itu lumayan bagus karena ketika marketnya fear, di saat Bitcoin itu lagi di harga 112.000, ini bahkan 112.500, itu bagus ya.
Jadi kita bisa bilang ada potensi nih buat Bitcoin dan kripto lainnya itu untuk naik lagi karena kita lagi ada di fase yang kurang lebih netral kayak gitu ya. Secara market cap ada kenaikan di 24 jam terakhir dan untuk altcoin season ini angkanya di 71 nih. 71 per 100. Untuk average crypto RSI-nya itu berada di 40,59. Ini bisa dibilang sekarang itu kita lagi ada di oversold ya. Cenderung oversold atau netral. Kita baru perlu khawatir kalau misalnya Fear and Greed ini mencapai ke angka 80, 85, dan average crypto RSI ini itu mencapai ke zona merah ini nih. Kayak gitu ya untuk CMC kurang lebih kalau misalnya pembahasan dari altcoin season itu memang kita cenderung menuju ke altcoin season. Tapi secara keseluruhan itu masih belum overbought nih. Kayak gitu. Terus kita coba lanjut ke pembahasan economic calendar. Nah, untuk economic calendar itu kita perlu hati-hati ya. Hari ini bakalan ada data penting nih. Data penting yang akan keluar itu GDP nih. GDP jam 7.30 malam ya. Hati-hati jam 7.30 malam. Ini juga ada durable goods order, terus ada core PCE prices Q2. Ini kita perlu hati-hati ya. Di jam 7.30 malam kemungkinan akan ada volatilitas yang mungkin aja nggak sesuai dengan harapan kita. Jadi be careful. Kita juga akan ada continuing jobless claims. Ini juga data yang diperhatikan sama The Fed. Terus lanjut ada initial jobless claims juga nih. Be careful ya, hari ini banyak data penting, kemungkinan akan ada volatilitas tambahan ke pasar. Terus juga gue pengen ingetin lagi, untuk hari Jumat, besok nih, hari Jumat tanggal 26 September, itu juga akan ada data penting soal inflasi nih. Ada core PCE dan juga PCE di jam 7.30 malam besok. So be careful, dilanjutin juga jam 9 malam ada Michigan Inflation Expectation juga nih. So be careful ya, untuk hari ini dan besok. Selebihnya kita lanjutkan ke pembahasannya ETF flow. Nah, untuk ETF flow, untuk Bitcoin itu tanggal 22 September BlackRock nggak ada pembelian nih. 23 September ada pembelian tapi kecil banget ya, $2,5 juta doang. Jadi untuk 2 hari terakhir itu ETF flow-nya itu negatif nih. Di tanggal 22 September negatif, 23 September negatif, ini lumayan gede lagi negatifnya. Tapi nggak perlu khawatir karena inflow minggu lalu itu juga gede banget ya. Jadi untuk outflow 2 hari terakhir itu nggak terlalu signifikan. Plus di tanggal 24 September kemarin nih, itu ternyata banyak yang melakukan inflow nih. Ini datanya excluding BlackRock ya. Untuk datanya BlackRock belum keluar, so kita tunggu aja. Tapi excluding BlackRock aja, itu inflownya sebesar $112,1 juta untuk ETF-nya Bitcoin. So menurut gua masih bagus dan coba kita lihat ke ETF-nya Ethereum. Nah, untuk ETF-nya Ethereum ini lumayan jelek ya, karena 22 September BlackRock jualan, 23 September BlackRock gak ada transaksi. So, untuk perdagangan kemarin, 23 September kemarin itu outflow, dan 22 September juga outflow. Tapi outflow-nya terbilang gak terlalu gede ya, dibandingin sama pembelian 12 sama 15 September kemarin yang gede banget ini. Terus untuk perdagangan 24 September yang kemarin, itu semuanya malah outflow nih. Dibandingin sama Bitcoin ini bisa dibilang lumayan buruk ya, karena ETF-nya Ethereum itu malah outflow dibandingkan dengan Bitcoin. Jadi emang money flow itu emang belum masuk ke Ethereum ya. So be careful, ini masih excluding BlackRock. Gue harapannya sih bisa aja BlackRock itu melakukan pembelian, tapi kita lihat aja nanti di price action-nya. Kemudian kita lanjut langsung ke pembahasan chart. Nah, untuk pembahasan chart, gue mau bahas dulu dari Nasdaq nih. Nasdaq kita lihat di daily dulu. Untuk daily ini lumayan bagus ya, karena bisa kita lihat di sini tutupan daily kemarin itu nggak mampu untuk closing di bawah tutupan candle hijau ini nih. So bisa dibilang dia masih inside bar dan di daily-nya itu belum melakukan pullback sama sekali. Coba sekarang kita lihat dari 4 hour-nya ya. Nah, untuk 4 hour-nya itu sama, dia itu masih bullish. Tapi di sini kita bisa bilang dia itu lagi retracement ya. Untuk demand 4 hour itu masih di sini, dan dia karena dia udah pullback, kita bisa tandain ini sebagai resistance, dan ini sejalan juga ya sama all time high-nya Nasdaq. Jadi kita tandain di sini resistance, terus coba kita lihat dari 1 hour-nya. Nah, untuk 1 hour-nya ini bisa dibilang dia itu udah bearish ya. Dia udah MSS ke bearish di sini. Ini pullback terakhir untuk 1 hour, dia creating higher high, dan dia udah MSS to bearish di sini. Per sekarang sih supply-nya masih di all time high. Karena di sini bisa dibilang dia itu masih inside bar nih. Emang inside bar-nya itu lumayan gede ya, tapi kalau misalnya secara internal ini bisa dibilang pullback. Tapi secara market structure, dia itu nggak bisa dibilang pullback karena dia masih berada di dalam mother candle merah ini. So, per sekarang, supply 1 hour-nya itu masih di all time high. Kalau misalnya kayak gini, ini bisa jadi di sweep nih. Karena dia hanya internal, bisa jadi dia nge-sweep kayak gini. Dia creating structure kayak gini, nge-sweep baru dia habis itu turun lebih jauh lagi, kayak gitu.
So bisa dibilang untuk 1 hour-nya itu still bearish ya. Ini hati-hati bisa jadi liquidity. Ini gue tanda deh, liquidity. Mana liquidity? Nah, liquidity itu tempat yang biasanya di sweep dulu sebelum akhirnya melakukan pergerakan yang sebenarnya gitu. So untuk Nasdaq itu bisa diekspektasi dia akan nge-sweep liquidity ini dulu, baru dia creating lower low lagi. Mungkin untuk ekspektasi penurunannya kita bisa pakai time frame 4 hour nih. Mungkin kita bisa pakai Fibonacci di sini, terus tandain area OTI-nya, dan ekspektasinya mungkin Nasdaq bisa mencapai ke area ini nih, area OTI ini, karena area OTI ini belum di retest juga, mungkin dia akan konsolidasi dulu untuk mencapai ke area OTI ini. Ini adalah target pelemahan untuk 4 hour-nya, kayak gitu ya. Mungkin bisa aja dia sampai ke sini nih, OTI area ini, baru dia melakukan pemantulan lagi. Harapannya sih dia bisa menciptakan higher low lagi ya dari sini. Higher low terus habis itu baru dia membuat pemantulan lagi untuk menciptakan all time high lagi. Tapi nanti kita lihat aja untuk price action ke depannya. Kayak gitu untuk Nasdaq, coba kita lanjut ke DXY. Nah, untuk DXY ini ada kabar yang lumayan menakutkan nih. Gua proyeksiinnya kan dia kemarin bisa aja mantul dari situ. Bener sih mantul, tapi penguatan lagi guys. Gara-gara data-data yang kemarin keluar itu memberikan dorongan untuk penguatan US dollar gitu. Nah untuk sekarang sih secara structure, 1 hour-nya itu udah back to bullish, tapi back to bullish-nya belum terlalu signifikan ya. Dia baru closing bentar, terus masih rejection lagi nih. So per sekarang untuk 1 hour-nya gue bilang dia MSS dulu aja ya. So kita consider dia udah MSS, dan untuk pullback terakhirnya itu ada di sini. So dia udah MSS dan ini adalah demand untuk 1 hour-nya. Kayak gitu untuk DXY. Tapi kabar bagusnya di atasnya supply 1 hour tadi ini masih ada supply 4 hour nih. Dia udah officially testing nih ke supply 4 hour dan sekarang kita lihat ada kayak indikasi dia rejection ya. Tapi nggak perlu terburu-buru, kita perlu melihat dia benar-benar junam gitu. Kalau bisa dari sini 1 hour-nya itu back to bearish dulu, baru kita bisa melihat penurunan yang lebih signifikan. Per sekarang daily-nya juga still bearish, coba kita lihat ya ke daily. Ini adalah pullback terakhir untuk daily, dia MSS di sini nih. Karena dia kan sebelumnya kan bullish nih. Di sini dia bullish, terus habis itu dia MSS to bearish lagi, dan di sini adalah supply terakhir untuk daily-nya. Per sekarang still bearish karena dia udah pullback, gue consider ini sebagai support nih. Harapannya dia bisa breakdown dari sini. Kayak gitu untuk DXY ya. Gak ada lagi pembahasan untuk DXY, coba kita lanjut ke Bitcoin Dominance. Nah untuk Bitcoin Dominance bisa dibilang dia lagi ada di level krusial ya. Ini level krusial nih untuk daily, jadi dia harapannya nggak boleh closing nih di atas supply daily ini. Karena kalau misalnya dia closing di atas supply daily ini, Bitcoin Dominance itu jadi market structure shift to bullish nih. Jadi Bitcoin Dominance-nya itu lagi berusaha untuk bullish sebenarnya, tapi balik lagi ke kemarin, kalau misalnya dia bullish pun, gue ekspektasinya dia bisa ketahan di SNR weekly ini nih. So harapannya dia bisa ketahan di sini dan melanjutkan penurunan. Tapi kita lanjut dulu ke daily. Untuk daily tutupan Bitcoin Dominance kemarin itu bisa dibilang dia habis bikin candle hijau besar ini nih secara daily, dan sekarang dia lagi melanjutkan kenaikan seperti itu ya. Walaupun sebenarnya dia udah breakout structure nih di sini. Dia pullback, breakout structure, dan sekarang dia lagi melakukan kenaikan nih. So untuk altcoin wajar ya kalau misalnya ada tekanan di altcoin, mungkin aja money flow emang lagi masuk ke Bitcoin kayak gitu. Coba kita lihat di 4 hour-nya. Nah untuk 4 hour-nya bisa dibilang dia belum melakukan pullback sama sekali ya. Dia masih berada di dalam candle hijau ini nih. Bisa lihat di sini. Dia masih bermain di dalam candle hijau ini dan dia masih konsolidasi aja cenderung naik kayak gitu. So untuk demand-nya itu masih di sini, masih jauh banget. Coba kita lihat ke 1 hour. Nah, sama ya untuk 1 hour-nya dia juga still bullish. Di sini adalah demand terakhir. Ini bisa dibilang dia udah pullback ya. Dia udah closing di atas candle hijau ini, terus pullback, terus habis itu dia udah breakout structure lagi nih. So untuk demand-nya mungkin gua akan pindahin ke sini nih. So kita perlu hati-hati untuk altcoin yang kita pegang karena Bitcoin Dominance-nya itu lagi naik kayak gitu ya. Terus coba kita lanjut langsung ke pembahasannya total 3IS. Nah untuk total 3IS ini dia masih konsolidasi aja nih. Dia belum melakukan breakout structure, dia masih ketahan di SNR ini. Dia beberapa kali retest ke trendline ini nih. Ini trendline yang gua gambar dari daily. So coba kita lihat. Nah bisa lihat di sini. Ini dia menciptakan higher high kayak gitu. Dan dia higher low-nya itu bikin trendline gitu. Per sekarang dia masih ada di trendline itu. Harapannya sih dia nggak perlu tembus dari trendline ini ya. Tapi kalau misalnya dia tembus pun dari trendline ini, di bawahnya itu masih ada demand 4 hour dan demand daily kayak gitu ya. Terus habis itu coba kita lihat di 4 hour-nya. Oke, 4 hour-nya itu still bullish ya. Demand 4 hour-nya masih di sini, dia belum berpindah. Terus untuk 1 hour-nya
Secara one hour-nya dia juga belum kemana-mana. Jadi nggak banyak yang bisa gue bahas di sini karena dia juga belum break of structure, dia belum creating structure baru. Mungkin harapannya dia bisa di sini ya. Dia creating lower low dulu, terus habis itu creating lower low, baru habis itu mantul di demand 4 hour ini, baru creating higher high. Baru di sini kita bisa consider dia itu udah melakukan market structure shift gitu. Tapi kalau sekarang ini masih belum tahu nih arahnya kemana. Kita perlu data lanjutan, kita belum tahu dia arahnya itu mau kemana, kayak gitu ya. Seperti itu untuk total 3IS. Kabar baiknya dia udah melakukan pullback ya di one hour-nya. Kayak di sini nih kita bisa lihat dia udah pullback, dia udah naik melebihi candle merah ini nih. Kayak gitu. So kalau misalnya dia creating lower low, kita udah bisa consider dia itu udah melakukan break of structure dan supply one hour-nya bisa kita pindahin ke sini, kayak gitu. Terus coba kita lanjut ke pembahasan Bitcoin. Nah, untuk Bitcoin ini masih belum kemana-mana ya. Tapi kabar bagusnya dia udah melakukan pullback di one hour. Di sini kan dia closing nih di bawah candle merah ini. Dia closing di bawah candle merah ini, terus habis itu pullback. Dia melanjutkan penurunan lagi tapi nggak berhasil break of structure. Terus dia malah melakukan kenaikan nih, bikin higher high di internalnya. So, harapannya mungkin aja dia bisa relief rally dulu kayak gitu. Tapi kalau sekarang kita lihat dia cenderung melakukan penurunan ya. Tapi penurunannya bisa dibilang agak korektif nih. Tapi ini kondisinya lumayan berbahaya ya. Soalnya harga Bitcoin itu lagi melakukan penurunan. Sedangkan Bitcoin dominance-nya itu lagi melakukan kenaikan gitu. Ini bakal sangat buruk untuk altcoin dan altcoinnya bisa tertekan nih. So kita perlu hati-hati karena emang kita lagi ada di kondisi yang lumayan uncertainty gitu. Per sekarang coba kita lihat di daily-nya dulu. Nah untuk daily-nya ini dia masih berada di dalam mother candle ini, so dia belum kemana-mana. Bahkan kalau misalnya gua mau extend gitu mother candle-nya, ini adalah mother candle yang valid gitu. Lihat di sini. Ini gua hapus dulu tanda ini. Oke. Lihat di sini mother candle yang ini nih, ini kan gede banget nih. Ini daily, ini secara daily nih. Candle-candle berikutnya itu masih bermain di dalam mother candle ini. So kita perlu lihat dia benar-benar breakdown atau dia kembali mantul dari sini. Untuk kita tahu nih arah lebih jelas dari pergerakannya Bitcoin. Kalau sekarang kan masih ambigu, masih belum tahu, belum jelas gitu arahnya mau kemana. Untuk tutupan daily, ini nggak memberikan kita data apa-apa. Dia hanya ngasih tahu kita bahwa pemantulannya itu weak, nggak sekencang penurunannya di sini gitu. So bisa dibilang sellers masih mendominasi di Bitcoin ya. Per sekarang sih kita tahu bahwa candle hijau ini tercipta dari SNR ini gitu. Tapi apakah SNR ini bisa membuat harga Bitcoin itu mantul lebih jauh? Kita perlu melihat tutupan candle berikutnya ya. Kayak gitu untuk Bitcoin di daily-nya. Coba kita lihat di one hour-nya lagi. Nah, as you can see, one hour-nya itu dia emang udah melakukan pullback, tapi pullback-nya itu hanya internal aja gitu. Ini bisa jadi ada liquidity, supply one hour-nya itu masih jauh di sini. Kalau misalnya dia sampai ke supply one hour ini bisa aja ada rejection dari area sekitar sini nih. Yang confluence juga sebenarnya areanya sama SNR ini nih. Kayak gitu ya, untuk Bitcoin di one hour-nya. So, kita perlu bersabar karena di bulan September emang kurang bagus ya. Untuk return Bitcoin juga kurang bagus. Kayak video gua yang 2 hari lalu, kita perlu tahu bahwa emang September itu kurang bagus gitu. Kalau misalnya di Oktober mungkin gua akan lebih pede, lebih optimis. Kalau sekarang sih kita biasnya masih bearish ya. Kayak gitu. Kecuali bias gua akan bullish kalau misalnya Bitcoin itu mampu creating higher high dari sini. Kalau misalnya belum, jangan terlalu terburu-buru. Kita perlu melihat adanya market structure shift dulu di time frame kecilnya. Kayak gitu ya untuk Bitcoin. Kita lanjut ke Ethereum. Nah, untuk Ethereum ini kondisinya lebih jelek ya daripada Bitcoin. Dia lagi ada di level krusial sebenarnya, karena dia lagi ada di demand daily. Coba kita lihat dulu ya di daily-nya. Nah, bisa dilihat di sini, Bitcoin tuh di daily-nya ada pemantulan kecil gitu. Sedangkan di Ethereum, dia itu masih creating candle merah gitu. Candle merah, terus sekarang lagi ongoing candle merah lagi. Ini lumayan mengkhawatirkan ya. Kalau misalnya kita lihat di secara daily, itu dia kayak cenderung mau bikin lower low gitu. Mungkin kita bisa melihat key level ini dulu nih. Bisa dilihat di sini. Di sini ada bullish fair value gap di sini. Karena ini time frame daily, mungkin ini akan di-respect nih. Akan ada banyak orderan yang menunggu di area bullish fair value gap ini. Sama halnya kayak di sini nih. Ini kan ada bullish fair value gap sebelumnya. Ini bullish fair value gap kan secara daily. Dari sini dia orderan masuk kenceng nih. Buyers mendominasi sampai menciptakan high point. Nah, fair value gap ini akhirnya diisi dulu walaupun nggak sampai ke sini ya. Dia sampai sini dia ada pantulan dulu, sampai sini dia akhirnya memantul kencang sampai akhirnya bikin all time high gitu. So bisa dibilang untuk bullish fair value gap ini adalah salah satu key level yang bisa membuat harga Ethereum itu kembali bouncing gitu.
Per sekarang sih dia belum sampai ya ke bullish fair value gap ini. Tapi kalau misalnya dia nyampe, harapan gue dia bisa mantul dari sini. Untuk bullish fair value gapnya itu ada di area 3.878 sampai area 3.693 kayak gitu ya. Seperti itu untuk Ethereum. Coba kita lihat di lower time frame-nya. Nah, untuk lower time frame-nya dia belum melakukan breakout structure sama sekali ya. Untuk 4 hour-nya masih di sini. Ini adalah supply 4 hour-nya. Terus coba kita lihat di 1 hour-nya. Nah, untuk 1 hour-nya dia juga belum pullback sama sekali nih. Lihat, kalau Bitcoin kan dia berhasil nih closing di atas candle merah 1 hour ini. Tapi kalau Ethereum itu masih belum nih. Dia bahkan belum sampai ke atas candle merah ini, dia udah melakukan rejection lagi. So, untuk Ethereum itu still strongly bearish ya. Dia masih bearish banget, dia masih belum mampu untuk mantul dari area demand daily ini. So, kayak gitu ya untuk Ethereum. Terus kita lanjut ke pembahasan komen. Nah, ini ada komen nih dari Adi Kirun. Bang, garap airdrop Interlink nggak? Interlink Network. Gue nggak ada garap airdrop ya. Gue jarang nih dapat info-info soal airdrop. Tapi kalau misalnya kalian tertarik, gue mungkin akan bahas soal airdrop juga ya. Kayak gitu. Terus nggak ada request soal altcoin, kita lanjut ke TikTok. Nah, di TikTok nih ada yang minta bahas XPL nih, Plasma. Oke, langsung aja kita lihat ya. XPL. Oke, coba kita pakai chartnya Binance. Untuk secara weekly, oh ini koinnya lumayan baru ya. 18 Agustus, nggak terlalu baru sih sebenarnya. Dari daily coba kita lihat. Oke, dia udah pullback ya. Karena dia udah pullback, kita bisa taruh resistennya di sini. Ini resisten untuk daily. Bisa dibilang dia itu di all time high ya resistennya. Untuk demandnya, karena dia belum ada demand di bawahnya, gue akan taruh demandnya di sini dulu. Kayak gitu, nggak ada yang bisa dibahas di daily. Ini gue taruh dulu. Di sini ada kayak semacam ini ya, support and resistance. Jadi gue akan taruh area ini sebagai support and resistance. Kayak gitu. Oke, nggak ada yang bisa dibahas di daily-nya. Coba kita lihat ke 4 hour. Nah, untuk 4 hour, oke, dia udah back to bearish ya di sini. Di sini dia udah back to bearish. Oke, 4 hour-nya itu bearish ya. Kita perlu melihat dia itu berhasil take out all time high dulu. Kalau misalnya dia mau back to bullish, dia harus take out all time high dulu, closing secara 4 hour di atas all time high, baru kita bisa consider bahwa 4 hour-nya itu udah MSS to bullish. Karena kita bisa lihat di sini, dia ada melakukan pullback, creating higher high. Ini creating higher high-nya valid nggak? Oke, valid ya. Dia creating higher high, dia udah breakout structure, dan di sini dia MSS to bearish nih. Gitu ya. Jadi wajar kalau misalnya dari sini ada rejection nih. Per sekarang sih masih berusaha banget ya 4 hour-nya untuk bisa bullish lagi, kayak gitu. Coba kita lihat di 1 hour-nya. Nah, untuk 1 hour-nya sama MSS-nya juga di sini, karena ini bisa dibilang dia itu inside bar ya. Nah, kalau misalnya secara struktur, di 1 hour itu dia still bearish nih. Ini letak supply-nya sama 4 hour-nya. Dia supply-nya di sini. So, karena ini penurunannya agresif, bisa dibilang ini penurunannya agresif ya. Dia one push ke bawah dan dia sama sekali nggak melakukan pullback gitu. Tapi karena di sini dia udah pullback, so kita bisa taruh untuk supportnya di sini. Ini dia supportnya. Sekarang sih pergerakannya masih di sini-sini aja ya. Masih bergerak di range ini. Ini range-nya lumayan besar ya. Kalau misalnya gue tarik dari atas ke bawah, dia turun 39% gitu. Secara struktur ini bearish di 4 hour dan 1 hour-nya bearish. Kita perlu hati-hati kalau misalnya di sini ada rejection karena wajar banget ya. Dia itu udah bearish di lower time frame-nya. Walaupun daily-nya itu still bullish, tapi kita perlu melihat 1 hour sama 4 hour-nya itu back to bullish dulu. Kalau misalnya XPL ini mau melanjutkan kenaikan, mungkin harus bisa kayak gini dulu nih. Harus bisa closing di atas 2 time frame ini. Tapi kalau misalnya secara internal, ini sulit ya untuk melihat pergerakannya. Karena last swing-nya itu ini. Bisa lihat di sini, ini last swing-nya dia one push ke bawah dan sulit gitu. Kalau misalnya dari pergerakan ini dia belum creating higher high atau lower low gitu. Kayak gitu ya. Jadi bisa dibilang dia masih konsolidasi. Terus coba kita lihat di 15 menit kali ya, biar kita lebih yakin gitu. Oke, untuk 15 menitnya sebenarnya dia udah MSS ya. Gua nggak mau lihat terlalu jauh ke belakang karena ini internal juga 15 menit. Untuk demand terakhirnya itu ada di sini. Ini adalah demand terakhir untuk 15 menit. Dan ini adalah level invalidasinya. Jadi sebenarnya udah melakukan pullback, jadi kita bisa expect harganya itu turun ke sini dulu. Ini sebenarnya untuk 15 menit, bisa jadi dia udah creating potential higher low-nya gitu. So, kalau misalnya dia mampu untuk closing di atas ini, baru bagus ya. Kayak gitu untuk XPL, belum ada pergerakan yang menarik di XPL, dia masih konsolidasi. Karena swing ini masih menjadi tempat konsolidasinya nih di XPL.
Nggak ada jaminan kalau XPL itu nggak bisa turun lebih jauh dari sini. Semoga kalian bisa cuan dari XPL. Kalau gua jujur nggak ada investasi di XPL. Tapi kalau misalnya trading mungkin area ini bisa menjadi menarik nih. Mungkin gua akan trading seperti ini. Mungkin ya, ini mungkin balik lagi. Tapi karena dia strukturnya bearish, struktur 1 hour sama 4 hour-nya itu bearish, mungkin gua nggak akan ambil trading ini gitu. Justru harusnya kalau misalnya kayak gini ya, gue cenderung akan mencari MSS to bearish di time frame 50 minutes dulu. Misalnya kayak gini nih. Ini kan struktur 1 hour sama 4 hour-nya itu bearish. Mungkin gue akan cari dia itu bikin struktur dulu kayak gini. Nah, ketika dia valid nih, valid closing di bawah sini, baru mungkin gue akan cari short gitu di sini. Kayak gitu. Mungkin targeting 3R, targeting low sebelumnya, kayak gitu. Tapi kalau misalnya untuk long, gue jujur nggak berani ya. Karena bisa lihat di sini dia masih rejection di sini. Bahkan ketika nyampe ke sini, itu rejectionnya mampu membuat lower low di sini. Nah, lihat ya, ini lower low ya. Lower low-nya lumayan valid, tapi sedikit ambigu. Karena apa? Kita bermain di internal structure. Karena external structure-nya kayak gini nih. Kayak gitu ya. So, tetap hati-hati, terapkan money management dan risk management yang proper ya. Kayak gitu untuk XPL. So, that's gonna be the update. Thank you very much for the support untuk YouTube channel ini. Kalau kalian merasa terbantu dengan video ini, let me know di kolom komentar. Saya akan dengan senang hati terus membagikan informasi ke teman-teman sekalian. God bless to you all and see you in the next update. Cheers, bye-bye. Dan kalau kalian memiliki request untuk charting altcoin tertentu, atau punya pertanyaan seputar kripto dan market, kalian bisa langsung request di kolom komentar. Thank you sudah menonton video ini sampai akhir. Kalau kalian merasa video ini bermanfaat, kalian bisa like, nyalakan notifikasi, dan pastinya subscribe ke channel ini. See you guys in the next video.